perilaku tadi itu perilaku yang bermoral atau enggak sih? Nah, sebelum kalian menjawabnya, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya definisi moral itu apa ya? Nah, menurut Hanafiya di tahun 2024, moral itu digunakan manusia sebagai bentuk evaluasi terhadap baik dan buruknya perilaku. Moral berfungsi sebagai aturan atau nilai yang ada di masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman bagi bagaimana masyarakat itu berbuat, berperilaku, dan juga bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dan sesuai dan wajar di masyarakat. Moral itu memang sangat penting untuk menjaga peraturan dan juga kedamaian di masyarakat itu sendiri. Menurut Colbert, nilai moral itu berujung kepada kebaikan manusia dan juga nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Maka dari itu, jika kalian ingat nilai moral itu sudah ditanamkan sejak kita kecil atau sejak dini, agar perkembangan moral kita itu bisa sesuai saat kita berinteraksi di lingkungan sosial dan di lingkungan masyarakat. Perkembangan moral mencakup perubahan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku individu agar sesuai dengan aturan, norma, dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Perkembangan moral anak juga mempengaruhi penyesuaian tindakan dan pertimbangan moralnya di setiap tahap perkembangannya. Moral adalah proses berpikir untuk menentukan baik atau buruknya suatu hal. Dan menurut Colbert, cara berpikir ini merupakan dasar dari perilaku moral seseorang. Selain itu, Piaget juga menyatakan bahwa penalaran moral itu berkembang seiring dengan kemampuan kognitifnya. Sebagai contoh, anak berusia 5 tahun menilai kesalahannya berdasarkan akibatnya. Menurutnya, jika ia memecahkan 5 piring tanpa disengaja, itu lebih buruk daripada ia memecahkan 1 piring tetapi disengaja. Sedangkan anak yang berusia 10 tahun yang sudah memahami bahwa niat baik itu merupakan bagian penting untuk dinilai secara moral. Yang pertama ada tingkat prakonvensional. Tingkatan ini sangat umum dialami oleh semua anak-anak. Nilai moral mereka pasti belum terinternalisasikan. Penalaran moral mereka juga bersifat egosentris, di mana benar dan salah, baik dan buruk itu ditentukan oleh konsekuensi langsung bagi diri mereka sendiri. Dia ketemu kakek-kakek, aku baik apa buruk? Buruk, Buruk. Kenapa? karena nggak bayar. Karena nggak bayar ya. Yang kedua, tingkat konvensional. Pada tahap ini, remaja dan orang dewasa mulai menilai norma sosial dalam menaati aturan. Penilaian benar dan salah didasarkan pada kepatuhan terhadap harapan warga, kelompok, dan masyarakat, serta upaya menjaga hubungan sosial dan ketertiban. Begitu. Cuma lebih buat keesokan harinya ia bisa datang kembali kan itu buat mengganti kue yang diberikan kepada si kakek yang lapar itu. Ia menceritakan kepada si kantinnya itu yang sejujurnya untuk menolong kakek tersebut. Menurut aku sih kak, dari niat dia ngasih kakek itu baik gitu. Niatnya mau ngasih karena kakek itu lagi nggak ada kelaparan juga. Cuman caranya sebenarnya salah, soalnya kayak ngambil tanpa seizin pemilik si warungnya itu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke tingkat pasca konvensional. Kita harus tahu dulu nih ciri-ciri dari tingkat pasca konvensional. Di mana yang pertama, pada tingkat ini didominasi oleh orang dewasa yang sudah dapat berpikir secara kritis, kemudian memiliki keyakinan atau prinsip moral yang mandiri. Kemudian mereka juga menilai benar dan salah perbuatan dari yang punya prinsip etika universal dan juga mengedepankan hak-hak asasi manusia. Juga tidak bergantung pada aturan sosial atau agama hukum yang menurut mereka jika tidak mensejahterakan manusia itu dapat dimodifikasi. Don't mind, I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed, or worse, expelled. The rules are absolute. The Goblet of Fire constitutes a binding magical contract. Mr. Potter has no choice. He is, as of tonight,
A Tri-Wizards You're champion. not a bad person. You're a very good person who bad things have happened to us. The world isn't split into good people and Death Eaters. We've all got both light and dark. What matters is the part we choose to act on. That's who we really are. Nah, jadi teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg tadi itu memang sangat cocok untuk digunakan sebagai landasan dalam menetapkan strategi atau model pembelajaran pendidikan moral yang sesuai dengan penalaran moral dari peserta didik. DRA Budi Nuryani, sekolahnya di Kindergarten. Kalau di tempat saya itu fasilitasi siswa untuk melakukan ibadah dan belajar agama sesuai kepercayaan yang mereka anut. Kalau di sekolah kami itu setiap tahunnya ada yang namanya charity program yang membentuk empati kepada orang lain. Itu udah ditanami dari kelas bawah ya, misalnya di tempatnya, tidak sembarangan. Dari kajian, kemudian dari disiplin anak-anaknya. Bimbing ya, guru itu sebagai tauladan, sebagai contoh untuk siswa. Sebelum menyuruh anak itu kita bisa menerapkan sendiri. Jadi dengan contoh yang kita berikan, nanti anak akan memahami dulu, mengikuti, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya itu kan sebenarnya sih udah efektif ya Mbak, karena emang anak itu enggak diajarin tentang materi aja, kita harus berpraktek secara langsung. Caranya mungkin sudah ada ya, namun kita sebagai penerapnya belum terlalu efektif mengamalkannya. Menurut saya tantangannya itu adalah guru harus kreatif. Gimana caranya menyampaikan nilai moral ke anak itu dengan cara yang menarik dan menurut anak itu nggak menceramahi gitu, tapi kita sharing aja. Contoh pendekatannya yang pertama itu adalah metode storytelling. Metode ini sangat cocok digunakan dalam penerapan perkembangan moral siswa tahap pertama, yaitu tahap hukuman dan juga kepatuhan. Untuk mengajarkan nilai moral kepada siswa, para guru bisa dengan menggunakan cerita yang menggambarkan konsekuensi langsung dari sebuah tindakan. Contohnya itu ada fable si kancil. Atau agar lebih mudah dipahami oleh para siswa, para guru bisa dengan menambahkan media visual seperti boneka ataupun video. Melalui metode ini, anak-anak jadi memahami bahwa perilaku baik itu adalah apa yang diharapkan. Sementara perilaku buruk itu malah akan merugikan diri kita sendiri atau bahkan orang lain. Dan biasanya hal seperti ini malah akan mendatangkan sebuah hukuman. Nah, strategi selanjutnya adalah strategi problem-based learning atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Guru sebagai fasilitator dapat menyuguhkan isu moral atau kasus moral dari kehidupan nyata yang sesuai dengan penalaran atau kemampuan kognitif siswa atau peserta didik, dan mendorong siswa untuk melakukan diskusi bersama teman sebayanya. Dan dari diskusi ini siswa akan mendapatkan sudut pandang baru yang nanti akan memperdalam penalaran moralnya, serta dari umpan balik yang didapatkan dari guru, ia juga akan mendapatkan pemahaman terhadap nilai moral. Selanjutnya adalah metode diskusi kelompok, di mana mengandung dilema moral yang diikuti dengan refleksi diri untuk membantu siswa memahami penilaian moral dari perspektif orang lain, terutama teman. Metode efektif ini diterapkan pada berbagai tahap perkembangan yang sesuai dengan topik dan konteksnya. Masa remaja, penuh tanda tanya, bingung sama diri sendiri, bener nggak ya? Nah, itu yang akan kami bahas dalam simulasi sederhana dan membahas tentang terkait isu moral dan kritis identitas pada masa remaja di SMA Pondok Pesantren Al-Latifah. Yuk simak bareng-bareng kita. Ini kalangan anak muda yang memang krisis identitas moral. Apakah diskusikan 3 pertanyaan tadi yang Ustaz berikan? Jadi ini nanti memberikan presentasinya dari hasil kajian.
sebagai isu moral. Puncak suksesnya kayak gitu. Kita juga sebenarnya bisa, cuma gara-gara kita emang masih terombang ambing, belum menjadi diri kita. Orang lain ya harus kita korbankan. Nah, dari sisi itu. Namun tidak utang juga dari informasi yang ada seperti itu, entah dari informasi dari pusatnya atau diskusi pagi hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari krisis identitas, identitas dari jati diri kita ini siapa? Saya ini betul, saya orang tegas atau apa? Saya harus bagaimana? Ya sehingga kalau muncullah kalian harus seperti mereka. Karena bisa dianggapnya cara jelas. Orang tuh memiliki sifat yang berbeda-beda. Banyak orang yang ingin bergabung melewati yang namanya tahapan remaja, yang dimana pasti dia bingung entah kemana arah jalannya tertuju, entah kemana dia bermasalah, Khususnya di krisis identitas. Lalu elemen yang lain, orang tua, masyarakat. Tadi aku nemuin dompet kamu jatuh di sekitaran situ. Oh iya, makasih banyak ya. Sama-sama.